damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagimu. Horas madihita saluhuna. Apa kabar Manginang? Sehat semuanya? Dan itulah doa kami, semua kita yang hadir ini bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan nas khotbah untuk kita renungkan bersama dalam menjalani kehidupan kita. Yakobus pasal 5 dimulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Waktu akan terus berjalan, saudara-saudara. Berjalan menuju titik akhir. Waktu tidak akan pernah terulang kembali, satu detik pun ke belakang. Tetapi akan terus berjalan menuju titik akhir. Karena itulah waktu yang dipahami di dalam Alkitab linear, bukan circle. Ada titik awal dan selanjutnya ada titik akhir. Sekarang saudara-saudaraku, kita sedang berjalan arak-arakan menuju titik akhir itu. Dan masalah kapan tidak seorang pun yang tahu. Tetapi yang pasti saudara-saudaraku, semuanya kita sedang berjalan menuju titik akhir itu. Waktu akan berjalan cepat.
Dan kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Hari ini kita memasuki awal bulan Oktober. 2 bulan lagi tahun ini akan kita akhiri. Tidak terasa berjalan begitu cepat. Saya katakan kita bersyukur kepada Tuhan di awal bulan Oktober ini, karena yang pasti dinamika kehidupan yang kita alami Januari sampai bulan September kita sudah menangkan. Tentu berbagai dinamika itu kita alami, saudara-saudaraku. Tidak semuanya barangkali menyukakan, tetapi di dalamnya juga ada yang membuat kita berduka. Tidak semuanya kita menggapai keberhasilan, tetapi kita juga mengalami kegagalan, mengalami sakit, tidak selamanya sehat. Berbagai dinamika ini kita sudah menangkan. Dan hari besok kita tidak tahu dinamika apa yang kita harus jalani dan alami. Tetapi yang pasti firman Tuhan hari ini memberikan kita sebuah inspirasi bagaimana kita menyikapi kehidupan masa yang akan datang. Kita diperlengkapi oleh firman Tuhan ini, saudara-saudara, untuk menggapai harapan kita, menggapai cita-cita kita demi kehidupan yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Paling tidak ada 3 hal yang menjadi inspirasi yang harus kita bangun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menata kehidupan yang lebih baik dan membuat hidup berkemenangan pada masa-masa yang akan datang. Apa yang disampaikan oleh Yakobus kepada kita. Yang pertama, saudaraku, Yakobus menekankan, menyampaikan, mengajak, mengundang semua orang untuk membangun sikap sabar dan kesabaran. Mengenakan sabar dan kesabaran menghadapi segala sesuatu. Sabar, saudara-saudaraku, bukan berarti pasif. Sabar yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah aktif dan dinamis, memaknai kehidupan. Tidak berpangku tangan, tidak nerimo saja, tetapi di dalamnya ada ketekunan, ada disiplin diri, dan ada penguasaan diri yang hebat. Itu yang disampaikan oleh Yakobus, dan Alkitab juga mengatakan sabar itu dalam bentuk dinamis memaknai kehidupan ini. Kenapa dikatakan sabar, saudaraku? Karena Yakobus sendiri melihat ada banyak keluh kesah, penderitaan, gumul juang kehidupan yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Dalam konteks ini ada banyak orang yang mengalami intimidasi dari orang yang memiliki kuasa. Ada banyak orang yang terintimidasi, tertekan, diperlakukan tidak adil oleh orang kaya. Ada banyak tindakan-tindakan orang yang berlaku jahat kepada orang yang tidak berada. Sehingga di sanalah Yakobus mengatakan sabarlah, bangunlah kesadaran. Dan ternyata saudara-saudaraku, di dalam Alkitab itu kata sabar ada 70 kali. Dan kata kesabaran itu ada 17 kali. Artinya bila kita jumlah itu ada 87 kali sabar dan kesabaran diungkapkan di dalam Alkitab.
Sungguh banyak. Kalau ini banyak, saudaraku, berarti ini bukan kata biasa. Tetapi dalam maknanya, untuk memiliki dan menapaki masa depan, sabar menjadi salah satu kunci atau pintu untuk menggapai keberhasilan, menggapai hidup berkemenangan pada masa-masa yang akan datang. Sabarlah, tekunlah, kuasailah dirimu. Sehingga dengan sikap seperti ini, saudaraku, lebih kaya Yakobus membuat sebuah ilustrasi, dan ini menjadi pencerahan bagi semua kita. Dia membuat sebuah ilustrasi kesabaran ini sama seperti seorang petani. Seorang petani yang mendambakan hasil panen. Dia tidak berpangku tangan menunggu hasil panen, tetapi dia menyiangi, membersihkan tanaman yang dia tanam. Ada terik matahari, ada hujan yang dia lewati, tetapi dia secara bersungguh-sungguh melakukan, membersihkan, memupuk tanamannya, sehingga apa yang dia harapkan bukan pengharapan yang mengecewakan, saudaraku, tetapi adalah pengharapan yang pasti dan sungguh dia alami di dalam kehidupan. Dia akan menuai panen dari hasil panennya itu sendiri, tanamannya. Hal yang sama seperti itu yang digambarkan, saudaraku, oleh Yakobus dalam kehidupan spiritualitas semua orang jemaat yang mendengarkan dan orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana membangun kesabaran itu di dalam iman, menantikan parusia hari kedatangan Tuhan. Yang pasti kedatangan Tuhan itu adalah panen iman kita bersama. Hari Tuhan parusia itu, saudaraku, adalah pesta kehidupan raya dari setiap orang yang percaya. Sehingga di depan kita ada pesta kemeriahan surgawi, pesta kehidupan kita bersama. Sehingga kesabaran di dalam iman itulah yang menjadi kunci untuk menerima itu, saudaraku. Bolehkah iman itu luruh? Boleh. Karena banyak tantangan yang kita hadapi. Karena banyak penderitaan dan godaan yang kita hadapi, baik dari diri kita sendiri, baik dari luar, saudaraku. Ada banyak. Kalau kita tidak menyirami iman kita setiap saat, setiap hari, iman kita bisa luruh. Sama seperti tumbuhan, bila tidak disiram, bila tidak dibersihkan, maka tumbuhan itu akan mati kering. Iman setiap orang bila terus diserami dengan kesabaran itu sendiri, maka imannya akan tetap kuat dan dia akan sampai kepada hidup yang berkemenangan, saudaraku. Itu jugalah yang menjadi milik kita semua dalam zaman yang maju ini, dalam waktu yang cepat berubah ini, saudaraku. Tentu kalau bisa saya tanya, siapa dari antara kita yang tidak mengalami atau menghadapi gumul juang kehidupan? Ada tidak? Tidak ada. Pasti kita semua ada gumul juang kehidupan. Setiap hari, setiap saat melakukan aktivitas kita, pasti ada gumul juang. Katakan gumul juang ini, saudaraku, kita berkeluh kesah, kita letih, kita capek. Barangkali bukan hanya capek, ada penderitaan yang kita alami, ada pergumulan yang kita alami, ada tekanan yang kita alami. Sepertinya kehidupan kita didesak terus oleh banyak persoalan. Ini menjadi gumul juang kehidupan kita. Bagaimana
kita menghadapi ini, saudaraku, itulah yang disampaikan oleh Yakobus. Sabarlah, sabarlah, dan bangunlah kesabaran di dalam kehidupan ini. Hupomone dalam bahasa Yunaninya, suatu sikap tenang, suatu sikap bertekun, suatu sikap menguasai dirinya sehingga dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, berjalan di dalam jalan Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Kesanalah kita diajak oleh firman ini. Ilustrasi yang kedua, saudara-saudaraku, apa? Coba bagaimana kesabaran itu menjadi sebuah kekuatan, bahkan membuat dia imun terhadap semua penderitaan Ayub. Itu dikisahkan ilustrasi kesabaran itu sendiri. Yang dulunya dia yang paling kaya pada zamannya, memiliki hamba-hamba yang banyak, perusahaan yang hebat. Katakanlah dia memiliki profit yang luar biasa. Semua dia miliki. Bahkan semua orang, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, saudaraku, berlomba-lomba mendekati Ayub. Tetapi apa? Ada saat, ada waktu, semuanya berakhir. Habis, perusahaannya tumpul, jatuh. Ya biasanya kan begitu. Di tengah keberhasilan itu pasti banyak teman, pasti banyak sahabat. Tetapi ketika keberhasilan atau kegagalan kita alami, siapa yang kita katakan teman, mereka juga akan pergi meninggalkan kita. Sama seperti kita yang dulunya punya kekuasaan. Semua orang mau berkenalan kepadanya. Semua orang mau dekat kepadanya. Tetapi setelah kekuasaan itu dia tidak miliki lagi. Satu-satu teman mengundurkan diri. Semua orang yang kita yakini, kita percaya, mengundurkan diri. Itu sudah hukum alam di tengah-tengah kehidupan kita. Auban na didok ditiki monang di bagudang dongan anggolo kita lu sudah dumat madau, semuanya akan pergi. Ini kehidupan kita. Molo ditiki adong ko jabatan tak kamang kainang beri kamu mah naso tindak dari TV horek disukun adong go disibah amat tuaku di amang burukku di tulakku di jonok do tu si hape subinoto mang nabo hapar tuturan kan anggo adong go di mana saya dulu do usaha adong hubungan ke keluarga itu semua seperti itu. Dia memiliki, dia berada, opuk kudo martine do hutupung ni amang boruk kudi jonok gua tu sih habis itu ada mang nese margana pese do di sestong alai ya begitu lagi hidup. Alai coba mang dangarok kekuasaan ta dangarong dari hita nak pena jonok ise ita dehoran ada kuta deisi nak tu mang nese di dado. Itulah kehidupan sama seperti Ayub. Apa yang dia miliki habis, orang dekat dengan dia sudah pergi. Tetapi apa, saudara-saudaraku? Dia memiliki sabar dan kesabaran yang luar biasa. Dan hasil panen dari kesabaran itu, berkat yang melimpah dia terima dari Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Ini jugalah yang harus kita bangun. Sekalipun temanmu meninggalkanmu, sekalipun orang yang dekat selama ini padamu meninggalkan kita, sekalipun ada banyak keluh kesah kita hadapi, tetapi dengan sabar itu amang inang, berkat Tuhan akan kita miliki, akan kita alami dan nikmati di dalam hidup ini. Di sabar mo kay nangate, mo lo pesawat idileh na kamata gazina tu ho sabar mo na pola buhay. Molo pe songon na takang amatay nuaing sabar mahwate kay nangate doa kay na tom molo songon na neng kita kamang patoy ma sabar mahita ba buhabe ron dineng-nengi beta ho molo dineng-nengi hita kamang kay nang unang alusi pasik ma
Ay molo dia lusak kalakon lam tabbado tong deng lah. Kesabaranlah kita miliki dalam kehidupan ini. Orang yang bekerja, orang yang mencari pekerjaan, orang-orang muda yang selalu berjuang mencari pekerjaannya tapi belum dapat, sabarlah. Karena itu yang menjadi pengharapan kita, saudara-saudaraku, hari esok jauh lebih baik dari hari sekarang. Bila orang muda mengatakan pada waktunya akan indah. Dirunang gabi galiha mo kanabosa teh, orang-orang muda yang berjuang dalam pekerjaannya. Sabarlah. Sudah 10 tahun saya bekerja di sini. Naik pangkat juga tidak pernah, promosi juga tidak pernah. Boleh saja itu kita alami. Olah terus donasi. Sabarlah. Kesabaran itu akan kita nikmati pada waktunya. Berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan. Termasuk nih, ay gudang do paru kilon ya kaburumi ya kamang do akaya nakomi. Saya tatanya ko do sa marhasohotan ikan, hatok man ya marhasohotan nita do. Apela suarong satu tikion, kan begitu. Itu memang benar pergumulan kita bersama, kan begitu. Pergumulan kita bersama. Tetapi saya yakin mereka bukan tidak berjuang untuk itu. Anak-anak kita berjuang. Dia una pola tekan betoro sa kamang, adiga do pesta satu pola imu. Una pola do kota do tubur te songoni. Karena juga berjuang untuk itu. Ay banda gudak songoni pesta pola pesta. Tatu pesta dinda di jauh manang diajak natoras na mana tu pesta kan? Tatu pesta dinda. Terus merasa tertekat di mana? Ala pa jupang manodo hot tetangga manang nenak buruna. Ya diga do dinda mah. Toh merasa tertekat di mana? Sehingga apa? Biarlah kita semangati itu yang lebih utama dalam kehidupan. Karena kesabaran itu membentuk kita menjadi manusia yang imun, membentuk kita menjadi manusia yang kuat. Dan bukan hanya kuat, pada akhirnya kesabaran membuahkan berkat sama seperti yang disampaikan dan dialami oleh Ayub sendiri, saudaraku. Sabar mahita di uluna te kamangate, nakpepugo somang toy mak. Sabar mahita buah benun. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, saudaraku apa? Melalui firman Tuhan ini, di sana kita diajak, saudaraku, janganlah kamu bersungut-sungut. Ini adalah buah dari kesabaran sebenarnya. Di ayat 9 itu sangat jelas. Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Kalau dikatakan jangan bersungut-sungut, saudaraku, artinya apa? Optimislah selalu dalam kehidupan. Itu yang mau disampaikan. Optimisme yang baru akan melahirkan hidup yang baru. Bersungut-sungut itu, saudaraku, tidak mengubahkan apapun. Tetapi tindakan itulah yang mengubahkan. Unak pagudakku hita marungutungut di tonga-tonga ningulun. Jalaud don lagi sahib nijol maholan na marungutungut terus, holan na marungutungut. Akhirnya apa? Karena kebanyakan orang bersungut-sungut sehingga dia kehilangan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik di dalam dirinya. Kita tidak mau seperti itu, amang ina. Kita tidak mau. Dan dalam dunia kerja itu yang dikatakan, nilai seseorang ditentukan oleh keberaniannya memikul tanggung jawab, mencintai pekerjaannya. Mari kita cintai pekerjaan kita, jangan bersungut-sungut. Sekecil apapun pekerjaan kita sekarang, amang inang, di dunia kerja, di kantor, profesi yang kita miliki, jangan bersungut-sungut. Tetapi lakukan yang terbaik, optimisme yang baru. Itulah yang mencerahkan penglihatan bahwa di depan ada keberhasilan bagi kita, amang inang, di tengah-tengah kehidupan ini. Unang marungut-ungut. Paso soho ho ho maho paso. Nah dia gijang. Paso mai ngutu-ngutu. Itu sudah dari dulu, itu menjadi sebenarnya sudah kita dibekali oleh firman Tuhan. Bagaimana kita melihat kehidupan dan mendesain kehidupan kita, mengelola kehidupan kita di dalam menghadapi segala dinamika. Paso ungut mi. Isi mana sering
Ama do marung na ina na marugutungot. Ina do anggo di situ waringo daong. Daong do ina. Ama pinuenga gudang na marungutungot. Alai gumurang do kainan ni na marungut. Da ngama dokon dia kainan da suatu kacik rohamu da to kamata do dokon dia. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Yakobus hari ini mengajak kita, janganlah kamu bersungut-sungut, karena dengan bersungut-sungut tidak menambahkan satu hasta pun perjalanan di dalam kehidupan. Justru akan membuat kita mundur jauh ke belakang. Kita tidak mau mundur ke belakang. Hidup kita untuk masa yang akan datang. Mari penuh optimisme di dalam kehidupan ini. Bila hari ini seperti ini, optimisme saya akan memberikan saya lebih baik dan lebih baik ke depan. Itu yang kedua. Alai dapat luhum makamang kainang. Firman Tuhan khotbah kita mengajak kita semua. Di ayat 11 dikatakan oleh Yakobus, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan, kita bersyukurlah untuk itu. Dan hanya orang Kristen yang saya katakan percaya kepada Kristus, yang sudah menerima kepastian akan belas kasihan di dalam keselamatan itu. Karena hanya satu Tuhan yang pernah turun dari sorga dan kembali kepada sorga, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Tidak ada orang yang bisa menjadi jalan keselamatan bagi kita bila dia tidak pernah ke sorga dan naik ke sorga. Amin amangina. Aiban lekon tatiop haporsiote. Ai seharo di batani halaki seharo naik hasil sorga. Rotu portibion jala mula musitu sorga. Hanya Tuhan yang tahu jalan keselamatan itu. Karena dia pernah dari sorga dan dia naik ke sorga. Itulah kasih karunia Tuhan, penyayang, penuh belas kasihan kepada kita amangina. Sehingga bertandinglah, berjuanglah, setialah, percayalah kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itulah kehidupan kita. Secara khusus hari ini kita akan memberangkatkan hamba Tuhan yang sudah melayani selama ini, Amang Sintu Arifin Marpaung, yang telah membaktikan hidupnya dalam pelayanan gereja kita. Kepada Amang Sintu Arifin Marpaung tidak banyak orang yang bisa sampai ke masa pensiun, Amang. Ada banyak juga orang yang tidak sampai ke masa pensiun. Bersyukurlah Amang sudah sampai purna bakti pelayanan melalui pensiun ini di gereja kita. Kesabaran dan hidup optimisme menjadi panggilan kepada Amang menjalani masa pensiun. Dan kepada Inang juga sama, hal yang sama. Hapar halado do nama sohot anggo hasit tuaon terus dia teh kabagat teh kaidangat teh, sehingga selamat memasuki masa pensiun Amang. Tuhan memberkati Amang. Tuhan memberikan sehat dan sukacita kepada Amang. Di pasu-pasu di Batama Hita salhuna kita berdoa. Engkaulah Allah kami, juru selamat kami. Engkaulah yang menjadi kehidupan bagi kami. Ketika banyak dinamika kami hadapi, biarlah kami memiliki hidup optimisme dan selalu bersikap sabar, penuh kesabaran menghadapi segala sesuatu. Karena bagi mereka yang hidup sabar, mereka melebihi seorang pahlawan. Dan kami semua biarlah mampu menguasai diri menghadapi dinamika yang ada. Karena orang yang menguasai diri melebihi seorang pengawal kota. Engkaulah Tuhan Allah kami. Biarlah di dalam menghadapi kesesakan kami sabar, penuh kesabaran. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu ini. Apapun yang mereka hadapi,
kesabaran menjadi milik mereka di dalam Yesus Kristus. Amin.